Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawabah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita terakhir surat Sajadah ayat 17 ya. 17. Ya. Sekarang 18. Kemarin 17. Ayat baru, ayat 18 kita baca dulu, kemudian kita terjemahkan dan kita tafsirkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Pendek Bapak Ibu ya, pendek. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Terjemahannya, apakah berarti Allah bertanya kepada kita, apakah orang yang mukmin itu, afaman kana mu'minan, apakah orang mukmin itu kaman kana fasiqan, sama seperti orang yang fasik, la yastawun, tidak sama. Jadi Allah bertanya dan dia jawab sendiri. Jadi di ayat ini Allah menanya kita, menurut kalian sama enggak orang mukmin dan orang fasik? Belum sempat kita menjawab, dia sudah jawab. Makanya jawabannya ada di ayat yang sama, la yastawun, tidak sama. Jadi Bapak Ibu, ini ayat kita. Ayat ini memberitahu kita bahwasanya orang mukmin dan orang fasik itu tidak sama. Sebelum kita tafsirkan, sekarang kita masuk pada tafsirnya. Tapi dalam kitab-kitab tafsir, ayat ini punya sebab turun. Sebab turun itu artinya kejadian yang mengakibatkan ayat itu turun. Nah, saya mau tanya Ibu Bapak, apakah ayat Quran merespon kejadian atau kejadian yang membuat ayat turun? Nah, saya ulang, ini beda nih. Apakah ayat Quran turun merespon kejadian atau kejadian yang membuat ayat turun? Beda atau sama? Penekanannya itu beda. Jadi sebenarnya ayat Quran ini sudah turun. Maka dalam turun itu ada nazzala, ada anzala. Kalau anzala itu turun sekaligus, kalau nazzala turun berangsur-angsur. Quran yang mana? Quran dua-duanya. Dia turun sekaligus dari langit, dari lauhi mahfuz ke langit dunia. Kalau kita tanya apa itu langit dunia, penjelasannya panjang. Dia turun 30 juz dari sisi Allah ke langit dunia, lalu dia turun dari langit dunia ke dunia itu berangsur-angsur menunggu kejadian. Jadi dia merespon kejadian, dia tunggu momennya. Jadi sebenarnya kalaupun kejadiannya tidak ada, ayatnya turun enggak? Ayatnya tetap turun. Saya tanya lagi, apakah Quran turun merespon kejadian atau kejadian yang mengakibatkan Quran turun?
Ya, pusing gitu. Dia merespon kejadian. Kalau dia turun karena kejadian, tidak ada kejadiannya, tidak turun ayatnya. Jadi kejadian itu ada tidak ada, ayatnya sudah ada. Ayatnya sudah ada. Dia cuman kapan nih dia respon kejadian. Ya. Oke, pusing kita tinggalkan. Kita lihat. Jadi ayat ini punya sebab turun. Sebab nuzul sering dikatakan sebab turun, padahal tidak begitu. Dia respon Quran terhadap kejadian itu. Jadi kejadiannya begini. Kejadian ini terkait tentang, ini menarik nih, tentang seorang yang namanya Walid bin Utbah. Walid bin Utbah, bukan Khalid bin Walid, Walid bin Utbah. Walid bin Utbah ini, agar bapak ibu lebih kenal dia adalah orang yang ketika di Madinah Nabi suruh untuk menjemput zakat ke perkampungan Bani Mustalik. Jadi ada perkampungan di jauh dari Madinah itu namanya Bani Mustalik. Kabarnya orang-orang di sana sudah masuk Islam semuanya. Jadi mereka mau bayar zakat. Kata Nabi, Walid bin Utbah, kamu pergi ke kampung itu, kamu ambil zakat. Orang yang sudah masuk Islam, katanya zakatnya sudah dipersiapkan, tinggal ngambil aja. Maka pergilah Walid itu, dan sampai Walid itu sebelum dia masuk kampung, orang kampung karena tahu utusan Nabi mau ngambil zakat, dia sudah kumpulkan zakatnya di gapura desa. Di gapura dusun itu ya semacam ada ya perbatasan dusun, dia sudah kumpulkan zakatnya berupa gandum, makanan dan kurma, dia sudah kumpulkan. Dia menjaga pakai pedang biar tidak dicuri orang. Dia tunggu mana utusan Nabi ini. Walid datang dari jauh, nampak sama dia dari jauh orang pakai pedang. Rame-rame kata Walid, ini mau bunuh saya ini Bani Mustalik ini, gitu kan. Belum dekat sudah dia lihat dari jauh. Dia lihat dari jauh orang pakai pedang, dia langsung lari, lapor ke Nabi. Nabi, Bani Mustalik tidak mau bayar zakat. Dia nunggu saya pakai pedang mau bunuh saya. Jadi dia orang pisang dia inyo lapek pisang. Nampak dia nyo pisang, nyo kecian abui pisang. Nampak dia nyo pisang, nyo keciannya goreng pisang. Nabi marah, kata Nabi, benar begitu. Oh, dia suruh orang baga itu namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bawa pasukan, urus itu Bani Mustalik itu. Katanya mau bayar zakat, tapi kok nunggu pakai pedang. Kata Nabi kepada Khalid, tapi jangan kamu perangi dulu, datang dulu kamu baik-baik ke kampung itu, tanya apa maksudnya. Datang Khalid ke kampung itu bawa pasukan. Ternyata mereka mau bayar zakat, zakatnya sudah dikumpulkan di depan kampung, biar tinggal angkut aja lagi. Oh, salah apa? Maka turunlah Quran surat Al-Hujurat ayat 9 kalau tidak salah itu. In ja'akum fasiqun binaba'in fata. Hai orang beriman, kalau datang orang fasik kepadamu dengan satu kabar, maka cek dan cross. Saya mau berhenti di sini. Jadi Walid ini fasik. Kenapa fasik? Lihat dari jauh langsung ambil salah satu yang menyebabkan kita jadi fasik itu adalah lihat beritanya, lihat judulnya langsung ambil kesimpulan. Ada judulnya tuh masuk ke Abdul Somad kecelakaan. Abdul Somad, ternyata Abdul Somad jadi si Junjung. Ada begitu kan? Ada tuh sering masuk itu kan? Ya. Abdul Somad kecelakaan. Rupanya Abdul Somad yang di si Junjung. Jadi kalau kita lihat ada kabar, kita lihat ada satu jauh dari kita lihat satu kabar datang, kalau kabar itu penting, orang fasik yang membawanya, maka cek dan cross check. Jadi Walid ini fasik.
Walid bin Utbah ini adalah sepupunya Utsman bin Affan. Nanti ketika Utsman jadi khalifah, Utsman angkat ia jadi gubernur di Kufah. Ini menarik lagi ceritanya nih. Belum masuk pada ayat, kita mau cerita. Ini menarik ini. Utsman itu Bapak Ibu, orang yang sependek yang saya baca dari sirah, saya mengambil kesimpulan, orang yang paham kelebihannya dan paham kelemahannya. Itu Utsman itu. Banyak pemimpin yang kelebihannya dia tahu, tapi kelemahannya dia tidak tahu. Utsman itu orang yang tahu di mana kelebihan saya, di mana kekurangan saya. Maka kelebihannya itu ditombokkan kepada kelemahannya. Utsman itu punya kelemahan. Dia itu elektabilitasnya, aseptabilitasnya tidak seperti Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar tuh punya wibawa. Umar tuh kalau sudah berdiri orang takut. Tapi Utsman tidak. Dia punya kelemahan di situ. Tapi dia punya kelebihan yang Umar dan Abu Bakar tidak tahu, dan dia tahu apa itu. Hartanya banyak, keluarganya kaya-kaya. Dan dia punya ta'assub dalam keluarganya. Maka disitulah dia ambil gubernur-gubernur pada masanya itu dari golongannya. Misalnya ketua KPK dari golongannya, Kapolri dari golongan. Pada saat itulah yang diambil semua sama dia kan. Gubernur-gubernur dari ininya, gubernur misalnya gubernur kalau di Madinah misalnya Arab Utara, bukan Sumatera Utara, Arab Utara dari keluarganya ya. Diambil semua. Termasuklah Walid bin Utbah ini yang sudah terkenal fasik ini diambil oleh Utsman. Jadi gubernur di Kufah. Kufah itu metropolitan. Kufah itu kalau zaman sekarang itu Kufah itu Surabayanya itu. Termasuk kota dia itu. Anak kota Kufah itu, orang kota. Ambil. Ada pendapat saya awalnya ragu dengan itu, tapi saya cek di beberapa buku-buku sirah. Ternyata benar. Ternyata siapa namanya ini, Walid ini ketika diangkat jadi gubernur, dia mimpin sholat subuh sedang mabuk. Dia mabuk mimpin sholat subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat. Lalu ditegur sama jamaah, Pak Gubernur, ya kan? Pak Gubernur, ini sudah 4 rakaat kok. Apa mau nambah lagi ya katanya. Dalam keadaan mabuk. Kemudian dipecat oleh Utsman. Dipecat oleh Utsman. Walid bin Utbah ini ayat turun karena dia kaya. Dia dari keluarga Bani Umayyah. Bani Umayyah itu orangnya gagah-gagah, ahli-ahli politik, kaya-kaya. Dia kalau ketemu dengan Ali dari Bani Hashim, Ali bin Abi Thalib, dia sering ngomong ini, Ali, kuda aku lebih besar daripada kudamu. Pedangku lebih tajam daripada pedangmu. Dia selalu kalau ketemu dengan Ali dia begitu terus. Ali, tubuhku lebih kekar daripada tubuhmu. Rumahku lebih bagus daripada rumahmu. Dia terus ngomong gitu. Sampai penuh setiap ketemu begitu terus katanya. Dia banggakan diri. Lalu sudah penuh hati Ali ini. Lalu pada suatu hari dia bertemu lagi. Ali, pedangku lebih tajam daripada pedangmu Ali. Kudaku lebih bagus daripada kudamu Ali. Iya kata Ali. Tapi kamu orang fasik kata Ali. Iya, tapi kamu orang fasik. Dengan satu jawaban itu maka runtuhlah semua pernyataan Walid itu. Maka turunlah ayat ini merespon ucapan Ali. Kata Allah, apakah kamu kira orang mukmin seperti Ali itu sama dengan orang fasik seperti Walid itu? La yastaun, itu tidak sama. Itu makna secara gambar besarnya. Jadi Bapak Ibu, kita begitu, tidak boleh kita merendah daripada orang kafir. Ada orang yang tidak sholat itu, tidak sholat lalu dia kata, mobilku lebih bagus daripada mobilmu. Iya. Tabunganku di bank lebih banyak daripada tabunganmu. Iya. Gajiku lebih besar daripada gajimu. Iya. Apa lagi? Istriku lebih cantik daripada istrimu. Iya. Tapi kamu tidak sholat. Apa jawabannya?
Tapi kamu ndak sholat, selesai sudah masalah. Jadi kalau kita diserang oleh orang begitu, lalu kita iya ya, sedih hati kita, maka Allah tidak suka dengan orang mukmin yang merasa rendah di depan orang fasik. Ada orang tidak sholat, kita harus merasa lebih daripada orang. Jadi kalau ada orang yang sholat di masjid lebih merasa rendah daripada orang yang duduk di lapau, itu tuh Allah tidak suka tuh. Dan kita harus merasa lebih. Perasaan kita itu harus lebih. Kalau kita mukmin harus merasa lebih. Karena kata Allah, orang mukmin tidak sama dengan orang fasik. Oke, baik. Bapak Ibu rahmati Allah, orang mukmin tidak sama dengan orang fasik. Setuju enggak? Setuju ya? Oke, setuju. Kita lihat kitab tafsir ini. Ini kitab tafsir namanya Soffatut Tafasir. Kumpulan kitab-kitab tafsir lalu dirangkum di sini. Yang buatnya Muhammad Ali As-Sobuni. Katanya begini. Ada konsekuensi kalau kita mengatakan orang mukmin tidak sama dengan orang fasik. Kata Imam Abu Hanifah, ini Imam Abu Hanifah berkata begini. Kalau begitu, kalau seorang mukmin membunuh seorang fasik, tidak berlaku bagi mukmin itu qisas. Kata Imam Abu Hanifah, kalau mukmin tidak sama dengan fasik, kalau mukmin membunuh fasik, maka mukmin ini tidak boleh dihukum. Kenapa? Ya mukmin kan derajatnya tinggi, fasik derajatnya bawah itu. Jadi kalau mukmin membunuh fasik, tidak boleh diberlakukan hukum qisas. Hukum qisas itu hanya berlaku kalau orangnya sederajat. Jadi ibu, bapak kalau bunuh orang, ini menurut Imam Abu Hanifah, ini kata satu dulu, jangan tinggalkan masjid ini. Kalau tinggalkan masjid ini kita jadi teroris nanti. Tinggalkan masjid ini, tidak dengar penjelasan selanjutnya, ya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, kalau seorang mukmin membunuh orang fasik, tidak apa-apa, karena derajat kita beda. Kata. Kalau orang mukmin menghina orang fasik, mengganggu orang fasik, tidak apa-apa, karena derajat kita beda. Hukum qisas, nyawa dibayar nyawa, telinga dibayar telinga, hidung dibayar hidung, itu hanya berlaku kalau dia sederajat. Nah kalau mukmin dan fasik itu tidak sederajat katanya. Jadi kalau orang mukmin membunuh orang fasik itu tidak apa-apa. Ya? Asik enggak itu? Asik enggak? Itu juga yang berlaku pada Yahudi. Dalam kitab Talmud itu orang Yahudi itu berkata, kalau orang Yahudi memperkosa seorang perempuan non Yahudi, kalau perempuan itu melawan, dia bunuh, maka perempuan itu masuk neraka. Itu. Seorang Yahudi kalau dia mencuri rumah orang non Yahudi, kalau orang yang punya rumah itu melawan, dia bunuh, maka yang masuk neraka adalah orang yang punya rumah. Makanya mereka sah-sah saja, mereka tuh tidak merasa bersalah nyuri tanah Palestina. Maka karena baik mereka pencuri, derajat mereka tinggi. Kami ini anak Tuhan, mau apa kalian? Kami ini anak cucu Tuhan, kalian mau apa? Bahkan kami pun masuk neraka, kalau masuk cuma 40 hari. Kan? Kalaupun masuk. Enak tak jadi orang Yahudi itu? Ayat ini juga menjadi pandangan Imam Abu Hanifah. Kalau orang mukmin dan orang fasik itu dibunuh, orang mukmin tidak dikenakan hukum karena dia derajatnya berbeda. Tapi pendapat itu berbondong-bondong dibantah oleh ulama. Ulama-ulama membantah pendapat itu. Katakan pendapat Imam Abu Hanifah ini keliru. Karena sekian banyak ayat dalam Quran yang menghormati manusia tanpa memandang dia fasik maupun mukmin. Bahkan dalam Quran dikatakan yang membunuh seorang muslim, yang membunuh seorang manusia seakan-akan membunuh semua manusia. Jangankan mukmin dan fasik, orang fasik dan anak nabi aja sama.
Bahkan kata Nabi, jangankan orang fasik, seandainya Fatimah yang nyuri, aku yang akan potong tangannya. Jadi sama derajatnya. Maka ulama mengatakan ayat ini hanya berlaku, kesamaan orang mukmin dan orang fasik itu hanya berlaku untuk hal-hal yang di akhirat saja. Di dunia tidak, di dunia sama. Orang mukmin dan orang fasik itu dalam hukum-hukum dunia sama. Baik hukum muamalah dalam Islam maupun hukum alam. Saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kehujanan basah enggak? Basah. Maaf ini, saya sebut ras. Orang Cina yang agamanya Buddha tak pernah sholat kalau kehujanan basah enggak? Sama dong. Orang mukmin dan orang fasik berbeda. Kalau kami kehujanan kami tidak basah. Kalau orang fasik kehujanan basah. Itu baru tidak sama itu. Orang tidak pernah sholat kalau kepanasan panas. Kalau kami yang sholat kalau kepanasan kami sejuk. Iya tidak? Beda. Coba matikan AC ini. Kalau tidak berkeringat kita semua. Ya Allah, kok kami kan orang mukmin kok Pak Ate masih kok kami kepanasan. Jadi hukum-hukum alam semua sama. Orang mukmin tidak belajar jadi bodoh. Orang fasik tidak belajar jadi bodoh. Orang fasik tidak kerja miskin. Orang mukmin tidak kerja miskin juga. Sama. Jadi kesamaan ini bukan pada semuanya. Bukan pada semuanya. Dalam hukum-hukum alam sama. Jadi kesamaan ini hanya ada pada rahimnya Allah, bukan pada rahmannya Allah. Kalau kita belajar Rahman Rahim kan, rahimnya tidak sama, nikmat rahimnya tidak sama. Beda orang fasik dengan orang mukmin. Tapi nikmat rahmannya sama. Orang fasik dapat udara enggak? Orang mukmin dapat udara enggak? Orang ke masjid dapat udara enggak? Orang yang enggak ke masjid dapat udara enggak? Oh, coba tanya, Bapak nak ke masjid sangok enggak tadi? Enggak, sama aja tuh. Jadi kesamaannya tidak pada semua level. Hanya pada nikmat-nikmat akhiratnya saja. Nikmat dunianya sama, yang berusaha itu yang mendapatkan nikmat. Sekarang dalam pahala dan dosa sama enggak? Itu dalam hukum alam. Sekarang kata ulama dalam pahala dan dosa sama enggak? Saya tanya Bapak Ibu. Ini saya sederhanakan bahasanya. Ustadz tidak sholat, preman tidak sholat, sama tidak dosanya? Ayo loh. Oke. Ustadz tidak sholat dengan dokter tidak sholat, sama tidak dosanya? Gimana Pak Dokter? Sama kan? Sama. Dosa tidak sholat itu sama. Ya. Sekarang ini Ustadz, jangan dokter lah. Ustadz dan preman. Ustadz itu tidak sholat dengan preman tidak sholat sama. Dosanya sama. Coba kita lihat. Dosa kita tunggu dulu. Saya nanti akan saya lanjutkan nanti. Saya selesaikan dulu ini ya. Ustadz ditambahkan dosanya karena dia tahu. Orang tahu kok tidak kerjakan. Marah tuh. Preman ditambahkan dosanya karena dia tidak tahu. Belajar agama itu hukumnya fardu ain. Wajib masing-masing. Jadi belajar agama itu wajib, bukan fardu kifayah. Kalau menjawab salam itu fardu kifayah. Kalau satu sudah jawab, selesai hukumnya. Tapi kalau fardu ain itu tugas masing-masing. Sama dosa. Tetapi ada faktor yang membedakannya kalau itu ada. Saya kasih contoh. Misal nih, sebenarnya nggak ada deh, tapi contoh ya. Ini contoh nih. Ustadz tidak sholat karena dia
terlambat bangun subuh. Ya, misalnya nih, misal nih, saya kasih misal. Atau saya lah, pengalaman saya dengan Ustaz Subhan. Ya, kami pergi dari sini ke Aceh lewat si Borong-Borong, lewat Danau Toba. Ada kayu jatuh, macet di situ dari jam 3, jam 9 baru bisa keluar dari macet itu di tengah hutan yang apa tuh. Sehingga enggak sholat subuh kami. Akhirnya sholat subuhnya di rapel untuk sholat subuh depan. Mau mana sholat subuh, kita nggak tahu mana yang kiblat, mana yang tidak. Ya? Kiblat itu untuk sholat sunat itu boleh kita berkiblat kemana saja. Tapi untuk sholat fardu, kiblatnya harus ke. Nah, preman tidak sholat karena dia malas. Ustadz tidak sholat karena ada apa? Ada uzur syar'inya. Kemudian dia akhirnya rapel lagi pada sholat subuh yang akan datang. Boleh dirapel kan dalam mazhab Syafi'i kan. Nah, tidak sholatnya ustadz dengan tidak sholatnya preman beda tak? Beda. Itu dia. Jadi hukum sholatnya sama. Orang mukmin dan orang fasik itu kalau tidak sholat itu sama. Tapi yang membedakan adalah alasannya berbeda. Itu ya tuh. Sekarang saya kasih contoh lain. Saya tanya Bapak Ibu contoh lain. Ustadz sholat, preman sholat, sama tidak pahalanya? Tadi ustadz sholat, preman tidak sholat. Ustadz tidak sholat, preman tidak sholat, sama dosanya. Sekarang ustadz sholat, preman sholat, sama tidak pahalanya? Sama tidak? Sama tidak? Ayo, sama tidak? Ya kan? Pahala sama. Tidak ada tuh satu kali sholat Jumat, satu kali sholat ke masjid itu 27 kecuali ustadz. Tidak ada ayatnya begitu. Hai orang-orang beriman, kata Nabi, yang pahala sholat jamaah ke masjid 27 kecuali ustadz. Tidak ada itu. Hadisnya sama. Yang sholat ke masjid, baik dia imam maupun makmum, dia jamaah sama. Kalau mukmin dan fasik sholat, meninggalkan sholat sama, mengerjakan sholat sama, tapi ada faktor lain. Apa faktor lain? Niat. Ibu-ibu yang ikhlas pergi ke Mekah dengan artis yang pergi ke Mekah untuk pencitraan, sama enggak? Sama ke Mekahnya, tapi niatnya beda. Ya? Artis yang ke Mekah di Indonesia dia pakai baju ini, you can see, dia ke Mekah pakai jilbab, pulang topless again, ya? Niatnya beda. Dengan seorang ibu-ibu yang memang niat ikhlas, itu beda. Jadi pada dasarnya mukmin dan fasik itu sama dalam pahala, sama dalam dosa, kecuali ada faktor-faktor. Apa faktornya? Niat. Maka kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Nah, itu dia. Nah, jadi ayat kita ini secara gambar besar mengatakan kepada kita, orang mukmin dan orang fasik itu apakah sama? Tidak sama. Dalam apanya? Dalam akhiratnya. Tapi dalam urusan-urusan dunianya sama. Orang fasik dan orang mukmin dalam hukum alamnya sama. Kalau kita hobi bergadang, sakit. Orang mukmin hobi bergadang, sakit. Orang fasik hobi bergadang, sakit. Orang mukmin hobi merokok, sakit. Orang fasik hobi merokok, sakit. Sama semuanya. Dalam hukum pahala dan dosa sama, kecuali niatnya berbeda. Itu makna gambar besar. Jadi ulama mengatakan
orang mukmin dan orang fasik itu tidak sama pada hal-hal tertentu, tapi pada hal-hal tertentu sama. Nah, gitu bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Saya kasih contoh lain. Contoh ini ada di tafsir Buya Hamka, seorang filosof yang menggali kuburan raja, namanya Raja Iskandar Makiruni. Dia gali kuburan, lalu ditangkap oleh prajurit. Kok digali kuburan raja? Apa kata filosof? Saya ingin menyamakan antara kuburan raja yang soleh ini dengan kuburan rakyat biasa. Apa yang ditemukannya? Sama, katanya. Sama. Kulitnya sama-sama dimakan ulat, ya? Dagingnya sama-sama dimakan cacing. Raja dimakan cacing, rakyat dimakan cacing. Orang soleh dimakan cacing, orang kafir dimakan cacing. Jadi sama, dalam hukum alamnya sama, tapi nikmatnya berbeda. Itu. Jangan disamakan, ya. Nah, jadi maka dari itu kemudian lahirlah filsafat eksistensialisme. Dia lihat, sama aja nih. Orang kafir dan orang muslim sama-sama dimakan ulat semua, tidak ada yang membedakannya. Yang membedakan adalah nikmat ukhrawinya berbeda. Nah, begitu. Itu yang dimaksud oleh Allah, tidak sama orang fasik dan orang mukmin, akan berbeda. Nah, itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu gambar besarnya. Sekarang kita masuk pada tafsirnya lagi. Ini tadi pemahaman besar. Sekarang kita masuk pada tafsirnya. Tafsir ini, ayat ini dimulai dengan huruf A. Ini huruf istifham. Ya Pak ya? Huruf istifham itu huruf yang digunakan untuk bertanya. Di dalam bahasa Inggris cuman berapa? 5 ya? 5. 6 atau 5? 6. Ya, itu bertanya juga. How? Jadi dikenalkan 5W 1H. Dalam bahasa Indonesia juga begitu. Prinsipnya 6. Tapi dalam Quran dikenal 14 huruf tanya. Jadi bahkan Quran itu huruf istifhamnya aja ada berapa? Ada 14. Yang semuanya nanti kita tidak usah kita gambarkan secara ini, tidak usah kita detailkan. Yang semuanya masing-masing huruf itu ditanyakan dengan penekanan yang berbeda-beda. Bagi Bapak Ibu yang mencatat, nih Hamzah itu pertama. Yang kedua hal. Yang ketiga man. Yang keempat ma. Kemudian mata, ya. Mata. Kapan? Mata. Kemudian ayyana. Apa itu? Kaifa. Aina. Ayu. Kam. Ai. Hal sudah. 5. Limada. Ma hadza. Banyak pertanyaannya, ya. Di 14 semua itu, ya. Dan induk dari huruf tanya itu adalah huruf hamzah. Huruf hamzah. Maka dari huruf hamzah itu nanti kita lihat beberapa pertanyaan. Aro'aita, alam tara, ya. Ya, apa? Anzartahum. Huruf induk dari huruf pertanyaan itu dalam Quran adalah huruf hamzah. Nah, huruf-huruf tanya ini kata ulama, dihitung oleh ulama tidak lebih dari 1000, tidak kurang dari 1200 banyaknya dalam Al-Quran. Jadi tidak kurang dari 1200 huruf-huruf tanya dalam Quran. Artinya Bapak Ibu, Quran ini banyak pertanyaannya. Bayangkan, kalau huruf tanyaannya aja tidak kurang dari 1200,
Berarti pertanyaannya juga tidak kurang dari 1200. Itu ininya, ya. Nah, pertanyaan yang tidak kurang dari 1200 itu terdiri dari pertanyaan Allah kepada makhluknya. Itu ada dalam Quran dan itu yang paling banyak. Jadi di antara 1200 lebih pertanyaan dalam Quran ini, yang paling banyak adalah pertanyaan Allah kepada makhluknya. Baru pertanyaan kedua adalah pertanyaan makhluk kepada makhluk lainnya. Ada tuh pertanyaan manusia kepada manusia. Misalnya pertanyaan murid Nabi Isa kepada Nabi Isa. Hal yastati'u rabbaka ayunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Hai Isa, bisa enggak Allah menurunkan, hai Isa, bisa enggak Tuhanmu menurunkan untuk kami hidangan dari langit? Itu pertanyaan manusia kepada pertanyaan manusia kepada manusia lagi, pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Nabi Musa, bisa tidak kami lihat Allah langsung? Kan? Tapi yang paling banyak itu dari 1200-an itu, yang paling banyak adalah pertanyaan Allah kepada makhluk. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Allah bertanya kepada makhluknya, berarti perlu dijawab atau tidak? Perlu dijawab atau tidak? Perlu dijawab enggak? Tidak perlu dijawab. Maka dalam bahasan tafsir dikatakan pertanyaan itu ada pertanyaan yang butuh jawaban, ada yang tidak butuh jawaban. Jadi ada pertanyaan itu yang perlu dijawab, ada pertanyaan itu yang tidak perlu dijawab. Baik. Pertanyaan Allah kepada makhluknya itu semuanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Nah, itu dia. Jadi kalau Allah tanya kita di Quran, itu tidak perlu jawaban. Ada beberapa fungsi Allah bertanya kepada kita, di antaranya untuk kita merenung. Kalau Allah tanya, afala tatafakkarun, kamu tidak berfikir? Apakah kamu tidak berfikir? Itu tidak perlu jawab. Ya Allah, tidak Allah, tidak perlu. Itu suruh kita suruh. Ada pertanyaan Allah kepada makhluknya untuk perintah. Kita sering bertanya kepada anak kita, kita perintah dia tapi dalam bentuk tanya. Contoh, kita tahu anak kita tidak sholat, kita tanyakan, nak, belum sholat ya? Apa artinya itu? Suruh anak yang tidak tahu itu dia belum, iya, itu artinya orang gaib menyuruh sembahyang namanya. Alun sholat ya kan? Itu suruh Allah juga begitu. Afala ta'qilun, kamu tidak berfikir ya, kamu tidak berakal ya? Disuruh oleh Allah pakai akal. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak pakai akal? Oh tidak, oh iya, nah, itu artinya suruh pakai akal. Ya. Nah, ada pertanyaan untuk menjelaskan. Nah, ini untuk menjelaskan. Allah bertanya kepada kita, apakah kamu kira yang fasik dan yang mukmin itu sama? Kata Allah, tidak sama. Berarti pertanyaan ini untuk menjelaskan. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya yang mukmin dan yang fasik itu tidak sama. Itu maksud dari ayat ini. Kan? Afaman kana ini kalau dalam bahasa Arab, dalam gramatikal Arab digunakan untuk kejadian masa lalu. Nah, ini coba saya terangkan. Tapi kalau dalam bahasa Quran, kalau Bapak Ibu ketemu kana, banyak enggak kata kana itu? Kalau ketemu kana itu melambangkan sesuatu yang azali. Azali itu artinya dawam, untuk sesuatu yang kekal. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Jadi kata Allah, apakah kamu kira orang mukmin dan orang fasik itu sama? Tidak sama. Baik yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bandingkan orang mukmin tahun 45 dengan orang fasik tahun 2025 sama enggak?
Tetap tidak sama. Orang mukmin tahun 1920 dengan orang fasik tahun 2020 sama enggak? Tidak sama. Jadi orang mukmin dan orang fasik itu apapun perbandingannya tidak sama. Mau tahun berapa? Mau 1000 tahun yang lalu, mau 100 tahun yang lalu, perbandingannya tidak sama. Itu artinya. Maka dikatakan pakai kana. Apa mangkana mu'minan? Nah, kita jelaskan sedikit. Mukmin. Mukmin itu artinya mukmin. Dia tidak boleh diterjemahkan dengan beriman. Saya sudah katakan ada kawan yang membuat disertasi kesalahan terjemahan Departemen Agama. Salah satunya mukmin itu terjemahkan dengan beriman. Kalau beriman itu bahasa Arabnya amanu. Kalau mukmin. Kalau amanu beriman. Apa bedanya mukmin dan beriman? Beda enggak? Orang mukmin dan mukmin orang beriman kan beriman juga, ya. Ada bedanya mukmin dan beriman. Saya sudah pernah terangkan di sini kalau tidak salah. Ibu-ibu, apa bedanya penyanyi dan orang bernyanyi? Beda enggak? Di mana bedanya? Kalau penyanyi bagus enggak suaranya? Bagus. Bagus enggak bayarannya? Bagus. Dites enggak? Dites dulu. Mau jadi penyanyi dites dulu. Indonesian Idol masuk akademik The Academy atau masuk Indonesia Got Talent, ya. Macam-macam itu tes dulu. Enggak boleh, enggak bisa jadi penyanyi. Kalau orang bernyanyi bagus enggak suaranya? Bisa bagus, bisa tidak. Akan ada orang bernyanyi itu samping rumah saya, orang hampiri. Bu, kamu besok bu. Besok enggak doa, besok saya bu nyanyi ya aja. Ya gini lagi, gini maka tuh. Ya. Orang bernyanyi suaranya bisa bagus, bisa tidak. Orang bernyanyi ujiannya tidak perlu diuji. Yang penting dia punya modal PD, modal suara, modal mic sama apa namanya itu? Apa? Beda ya penyanyi dan orang bernyanyi ya. Sekarang saya tanya lagi, beda enggak orang beriman dengan orang mukmin? Beda. Orang mukmin itu adalah orang yang keimanannya sudah mantap, tidak berubah-ubah lagi. Kalau iman ibu sudah mantap, iman bapak sudah mantap, digelar orang mukmin. Qad aflahal mu'minun, pasti ini. Tapi kalau orang beriman, orang yang keimanannya turun naik, kadang rajin ke masjid, kadang malas ke masjid, kadang ingin baca Quran, kadang malas baca Quran, kadang khusyuk solat, kadang sedang solat terbayang-bayang, samba di rumah ala basongkok tadi yo, pintu laba kunci nak yo, cok ala dimatian, lampu garasi laba itu yang tadi ndak, ya, itu. Nah, bapak ibu orang beriman atau orang mukmin? Ya. Orang beriman atau orang mukmin? Agak ragu jawabannya, ya. Jadi bapak ibu, coba kita lihat perintah puasa untuk orang mukmin atau beriman? Ya ayyuhallazina hai orang beriman, tidak ada orang mukmin. Karena kalau dia mukmin tidak perlu disuruh-suruh, pasti dia kerjakan. Yang disuruh-suruh itu orang yang puasa enggak ya? Itu baru diperintahkan. Makanya semua perintah agama itu tertuju awalnya pasti allazina amanu, orang yang beriman. Karena orang beriman itu yang harus disuruh-suruh. Kalau dia orang mukmin tidak perlu disuruh, pasti dia kerjakan. Itu maknanya. Makanya ayat ini katanya orang mukmin tidak sama dengan orang fasik. Orang beriman bisa jadi fasik. Bisa jadi fasik.
Ya kan? Ada enggak orang beriman yang fasik? Ada enggak? Kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Ini dulu ayat kita, sudah waktunya sudah selesai. Kita lanjutkan. Ada enggak orang beriman yang fasik? Kenapa ayat ini mukmin bukan amanu? Ternyata orang mukmin dan orang beriman itu beda. Yang satu kata kerja, yang satu kata benda. Dalam Quran, kalau ada yang guru bahasa Indonesia, benarkan saya kalau saya salah. Umumnya pada sastra kata benda itu lebih kuat daripada kata kerja. Makanya anak-anak itu diajarkan awalnya kata benda, bukan kata kerja. Coba anak bapak ibu, cucu bapak ibu, apa diajarkan? Ibu, ayah, meja, ya kan? Anak itu lebih menangkap kata benda daripada kata kerja. Makanya Adam itu diajarkan kata benda dulu. Wa 'allama Adamal asma. Allah itu ajarkan Adam kata benda dulu. Karena manusia itu lebih gampang menangkap kata benda daripada kata kerja. Benar enggak Pak Bu? Anak-anak ketek diajar di amaknya kata benda atau kata kerja dulu? Kata benda. Ada berjalan, bernyanyi, tidak ada. Nanti udah TK baru diajarkan. Tapi hati kecil, apa? Abi, umi, kan kata-kata itu. Ya? Nenek, tidak ada. Masak, memasak, tidak ada. Nenek, kakek, abi, umi, meja, air, semua kata benda. Karena kata benda itu lebih kuat daripada kata kerja. Mukmin itu kata benda, amanu itu kata kerja. Maka orang mukmin dan orang beriman itu berbeda. Baik, ini saja, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di kesempatan. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.